you live. They feed on your flaws. They drain your time. And they never leave you alone. Hey, I need to run a few errands. Can you watch my dog? Again. Berapa banyak dari Anda yang pernah nonton pertunjukan teater? Anda pernah nonton pertunjukan teater di sini? Saya boleh lihat Anda? Oh, beberapa dari Anda, oke, pertunjukan teater. Saudara, kalau Anda tahu di Broad Street, sepanjang Broad Street dekat Center City ada banyak teater-teater, ya kan? Atau mungkin salah satu yang saya rekomendasi kalau Anda belum pernah, di Lancaster sekitar 1 jam dari sini ada namanya Sight and Sound. Itu khusus untuk membuat pertunjukan teater tapi yang cerita Alkitab, saudara. Tapi ini bukan yang ecek-ecek, saudara. Ini the world class production. Jadi kelas dunia produksinya dan Anda harus ke sana, Anda harus nonton paling enggak sekali, ya kan? Jadi baik-baikin tuh teman-teman Anda atau supir Anda yang menjemput Anda ke gereja, Anda ajakin aja mereka ke sana, saudara. Ya. Tapi kalau kita ngomongin teater, kita nggak bisa menghindari yang namanya Broadway, ya kan? We have to talk about Broadway. Anda tahu Broadway? Jadi di New York itu ada satu daerah namanya Theater District. Itu ada sekitar 40 lebih teater kelas dunia, saudara. Paling enggak teater itu bisa muat, ya paling kecil bisa muat 500 orang. Tapi yang besar teaternya bisa muat ribuan orang, itu Broadway Theater. Tahu gak Anda, ternyata pertunjukan teater itu ya nggak murah-murah banget untuk dibuat. Ini adalah 3 pertunjukan yang termahal sepanjang sejarah yang pernah dibuat. Yang ketiga paling mahal kalau Anda lihat di gambar ini adalah tahun 2019 mereka membuat pertunjukan teater judulnya King Kong. Saudara, Anda tahu King Kong film? Ya kan? Dijadiin pertunjukan teater. 35 juta US dollar untuk memproduksi pertunjukan ini. Ya kan, mungkin harga King Kongnya itu udah setengah dari budgetnya, saudara. Itu gede banget ya. Yang kedua, saudara, yang paling mahal sepanjang sejarah itu adalah Harry Potter and the Cursed Child di tahun 2018. Ini menghabiskan biaya untuk membuat pertunjukan teater ini, menghabiskan biaya 68,5 juta US dollar, saudara. Yang paling mahal sepanjang sejarah pertunjukan teater tahun 2011 ada pertunjukan teater yang diberi judul Spider-Man Turn Off the Dark. Menghabiskan sekitar 75 juta US dollar. Ini masuk ke dalam Guinness World Record sebagai pertunjukan atau produksi teater yang paling mahal 75 juta dolar. Tapi sayangnya pertunjukan ini juga masuk ke dalam rekor sebagai pertunjukan yang ruginya paling besar. Mereka rugi sekitar 60 juta US dollar, saudara. Hari ini kita akan memulai serial khotbah baru kita. Karena ini bulan Februari, ada Valentine Day, kita ngomongin tentang relationship. Saudara. Seri khotbah ini saya beri judul Relational Vampire. Buat Anda yang baru, kalau kita nyebut seri khotbah itu biasanya kita pilih topik, lalu kita bicarakan beberapa minggu ke depan. Kira-kira kalau Anda baca ini, saudara, ada vampir di dalam hubungan-hubungan kita, kira-kira Anda udah bisa mulai nangkep gak ini kira-kira apa maksudnya, saudara? Kalau belum, biar saya jelaskan. Setiap hari Anda dan saya ketemu dengan orang banyak. Ya kan, kita bersentuhan dengan orang lain. Di tempat kerja kita, di sekolah kita, dengan teman-teman kita, dan terutama dengan keluarga kita. Setuju? Setiap hari kita bersentuhan dengan orang-orang, saudara. Nah, jadi kesimpulannya bahwa hubungan, relationship dalam kehidupan kita sangat penting. Anda setuju ya, saudara? Bahkan saya cukup pede, cukup percaya diri untuk menyatakan kalimat ini. Bahwa kebahagiaan dalam hidup Anda itu akan sangat bergantung dengan kualitas hubungan Anda dengan orang-orang di sekeliling Anda. Setuju gak kira-kira dengan pernyataan ini? Sekali lagi saya ulangi. Kebahagiaan dalam hidup Anda akan sangat ditentukan dengan kualitas hubungan Anda dengan orang-orang di sekeliling Anda. Ya kan? Itulah pentingnya hubungan. Nah, tapi kita perlu akui bahwa ada kebiasaan-kebiasaan
Baik kita lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, baik yang orang lain lakukan kepada kita atau yang kita lakukan kepada orang lain, itu kebiasaan-kebiasaan yang bisa merusak relationship kita atau hubungan kita, saudara. Jadi minggu depan kita akan ngomongin tentang kebiasaan kita mengeluh, komplain, saudara. Bayangin Anda punya suami, bayangin Anda punya istri, bayangin Anda tinggal sama orang yang tiap hari ngeluh, nggak pernah ada yang dengar. Ya kan? Makanya kita sebut relational vampire, seperti vampir yang menyedot darah kita, yang menguras darah kita. Maka ada kebiasaan-kebiasaan yang suka menguras, yang bisa menguras kualitas hubungan kita. Anda mulai mengerti apa maksudnya, saudara? Ya kan? Atau mungkin sikap acuh tak acuh, cuek, saudara. Whatever gitu. Yang kelihatannya orangnya asik, cuek, tapi padahal akhirnya jadi banyak masalah yang gak terselesaikan. Jadi itu juga mungkin akan kita bicarakan. Jujur saya nggak tahu sih, ada begitu banyak kebiasaan-kebiasaan yang saya pikir itu bisa sekali lagi merusak hubungan. Tapi hari ini topiknya cukup berat, saudara. Hari ini ada satu kebiasaan yang bisa merusak hubungan kita. Ini yang saya sebut dengan hypocrisy atau kemunafikan dalam hubungan. Nanti kita akan lihat kenapa ini bisa merusak hubungan kita. Kenapa ini jadi relational vampire yang harus kita waspadai, saudara. Hypocrisy atau kemunafikan. Kita katakan sama-sama ya, kemunafikan ya. 1, 2, 3. Kemunafikan, saudara. Nah, kata munafik itu berasal dari kata Yunani hypokrites, saudara, yang artinya adalah aktor yang memainkan peran di atas panggung. Seperti pemain teater tadi. Nah, tapi apa yang saya baca, saudara, di zaman sekarang ya kan mungkin kayak tadi bikin Spider-Man aja 75 juta. Nah, di zaman dulu, di zaman Yunani kuno, ketika mereka punya pertunjukan seperti itu, seringkali satu aktor itu memainkan beberapa peran. Anda masih bersama dengan saya? Ya. Nah, cara satu orang ini memainkan beberapa peran, maka caranya adalah dia pakai topeng yang berbeda, saudara. Ya kan, dia pakai topeng. Lalu ketika dia mainkan peran yang lain, dia pakai topeng yang lain. Nah, dengan penjelasan dan dengan latar belakang definisi dari kata hypokrites ini, Anda bisa mulai menangkap apa maksudnya kemunafikan. Ya, saudara? Mungkin untuk pesan kita atau untuk khotbah kita hari ini, kita mau definisikan kemunafikan itu sesuatu yang sederhana deh, biar kita gampang nangkepnya, saudara. Hypocrisy atau kemunafikan ialah gap atau jarak antara apa yang kita perlihatkan dengan siapa kita sebenarnya. Mudah ya, ngerti ya, saudara ya? Itu ada gapnya, saudara. Antara apa yang kita katakan dengan bagaimana kita hidup. Itu ada gapnya. Ya kan, kok nggak klop ya? Antara kehidupan kita di depan publik, di depan orang banyak, dengan kehidupan kita pribadi, saudara. Lain di depan, lain di belakang, saudara. Itulah bagaimana kita mendefinisikan kemunafikan. Hypocrite, ada gap, ada jarak, ada discrepancy. Antara apa yang kita perlihatkan dengan siapa kita sebenarnya, saudara. Anda harus bersama dengan saya ya, gampang ya definisinya ya, saudara. Nah, memang kalau kita lagi ngomongin ini, kita nggak bisa menghindari satu topik ini, saudara. Satu tempat ini yang menjadi markas, sebenarnya ada 2 tempat sih, yang menjadi markas dari kemunafikan banyak terjadi. Yang pertama, ini adalah sosial media. Benar ya, saudara ya? Kenapa sih kita begitu menyukai sosial media? Nah, sebelum Anda pikir saya akan mengkritik Anda, saya pun suka sosial media, saudara. Saya pun main sosial media. Dan kalau saya nggak berhati-hati, saya pun bisa menipu diri saya sendiri dan hidup dalam kemunafikan sebagai pengguna sosial media. Jadi saya nggak sedang picking on you, tapi kita belajar sama-sama. Ya. Nah, social media sekali lagi adalah markas atau alat yang sangat mudah buat kita untuk hidup di belakang topeng. Benar ya, saudara ya? Dan kenapa kita semua suka dengan social media? Karena Anda dan saya, kita bisa merangkai, kita bisa menciptakan sebuah versi tentang diri kita yang kita mau orang lain tahu tentang kita.
Kira-kira nangkap saudara? Ya kan? Kita bisa menciptakan sebuah persona, kita bisa menciptakan sebuah versi dari diri kita yang kita mau orang lain pikir tentang kita. Padahal kehidupan sebenarnya nggak seperti itu. Ya kan, saudara? Makanya itu kenapa kita begitu suka dengan sosial media. Kita mau pertontonkan kepada orang banyak walaupun itu nggak sesuai dengan aslinya. Contoh, buat Anda yang sudah menikah seperti saya, saudara. Di sosial media, kita tulis, saudara. Ya kan? Tentang istri kita, tentang suami kita. Aduh, kamu adalah hal yang terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku. Saudara. Ya kan? Kita tulis, aduh, aku bersyukur sekali akan kehadiranmu dalam hidupku, saudara. Ya kan? Kita rangkai kata-kata sedemikian rupa, kita cari foto yang terbaik, kita rangkai kata-kata sedemikian rupa, kita rangkai rayu-rayuan, saudara, ya kan? Oh, saya mau mengaku salah. Selama ini ternyata saya salah, saya pikir malaikat itu tinggal di awan-awan, nggak taunya tinggal di dalam rumah saya. Ya kan? Kita posting foto istri kita yang terbaik. Waktu pertama kali ketemu saya pikir kamu orang Bali. Soalnya kalau dekat kamu aku nyoman. Kebanyakan nonton lapor Pak, saudara. Tapi pertanyaannya, pernah gak kita ngomong di depan istri kita, saudara? Di depan suami kita, di depan mata dia dan mengatakan hal yang sama. Atau ternyata yang terjadi adalah kebalikannya. Kita mengeluh, kita komplain tentang dia, saudara. Iya kan? Nah ini kan ada gap ya, tadi definisi kita ya kan, benar saudara? Atau ketika Anda posting foto, saya bersyukur punya teman seperti kamu ya kan. Pernah gak kita menyatakan itu sama dia? Atau ketika di belakang dia kita malah gosipin dia? Itu kan ada gap. Benar gak saudara? Kita ambil waktu 15-20 menit untuk foto Alkitab kita dengan di meja dengan kopi, cangkir kopi saudara. 15 menit kita ambil foto yang sempurna lalu kita posting terus baca Alkitabnya cuma 2 menit. Itu kan ada gapnya ya, benar ya saudara ya? Kita posting gaya hidup kita yang mewah dengan barang-barang yang mahal, ternyata hidupnya tenggelam dalam hutang. Jadi yang benar yang mana saudara? Ya kan? Apalagi kita posting di hari Minggu, kita di gereja, kita melayani, tapi kehidupan sehari-hari kita nggak mencerminkan kehidupan kita yang hari Minggu. Jadi nggak klop saudara. Nah makanya di surat Titus ini ditulis gini, di pasal yang pertama ayat 16, dia bilang gini, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Tuhan. Terjemahan sederhana Indonesianya adalah mereka mengaku mengenal Allah, tetapi perbuatan mereka enggak membuktikan hal itu. Ya kan kayak ada, kayak pengakuannya sama actionnya itu nggak klop saudara, kayak ada gapnya, ya kan? Mereka bilang mereka kenal Tuhan, tapi kok perbuatannya nggak sama ya dengan pengakuan mereka bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Dan satu tempat lagi selain sosial media, Anda bisa tebak di mana saudara? Ya kan? Kritikan yang terbesar dari orang-orang di luar gereja tentang gereja adalah di dalamnya begitu banyak orang yang munafik saudara. Saudara, saya sangat pro dengan gereja. Kadang-kadang kalau ada orang ngomongin tentang iman saya tuh saya kesel saudara. Apalagi yang negatif ya kan. Saya sangat pro dengan gereja. Kalau ada orang yang ngomongin tentang gereja. Bukan gereja kita aja loh saudara. Gereja secara keseluruhan. Saya tuh kesel saudara. Tapi dalam satu hal ini. Ya saya mau kesel ya kesel. Tapi kita juga gak punya banyak pembelaan. Karena sering terjadi benar ya saudara ya. Dan saya gak punya penjelasan saudara, kenapa ya orang kalau begitu masuk gereja tiba-tiba ada seperti tombol yang membuat kita berubah gitu saudara. Ya kan, pergi ke gereja kita berantem sama istri saya, aduh lu dandan lama banget nih, telat nih. Ya kan, anak-anak kita marahin, kalian lama gitu. Tapi begitu masuk gereja seperti ada tombol saudara, halo, shalom apa kabar.
Ya kan? Puji Tuhan baik gitu. Saya nggak punya penjelasannya. Kenapa ya saudara ya? Apa karena ada begitu banyak pressure, tekanan di mana di gereja kita harus berpura-pura atau gimana saudara? Saya nggak tahu juga penjelasannya. Mungkin bisa dihabiskan waktu 1 kali khotbah kali untuk ngomongin gitu doang. Ya kan saudara? Jadi sekali lagi hypocrisy, kemunafikan adalah jarak antara jarak atau gap di antara apa yang kita perlihatkan dengan diri kita yang sebenarnya. Nah pertanyaannya, ini yang akan kita bahas. Kenapa ini merusak hubungan saudara? Kenapa ini merusak hubungan pertemanan, kekeluargaan, hubungan di sekeliling kita? Kenapa ini nggak baik? Saya menemukan alasannya gini. Karena we feel like we are being lied to. Kita merasa seperti kita ini dibohongin saudara. Benar gak sih saudara? Ya kan? Kita merasa kita ini seperti dibohongin. Kemunafikan begitu menyakitkan. Karena kita pikir kamu itu seperti ini, ternyata kok kenyataannya seperti itu. Selain kita merasa dibohongin, kita juga jadi merasa gak kenal dengan orang tersebut. Benar gak sih saudara? Ya kan? Setiap kali orang itu muncul, kita lagi mikir, ini nih dia lagi mainin peranan yang mana ya? Iya kan? Bayangin kalau setiap Rosid muncul, Anda harus bertanya, ini Rosid lagi mainin peran yang mana ya? Peran dia sebagai pendeta, atau peranan dia bukan sebagai pendeta ya? Bayangin kalau Anda menemukan saya mempunyai double life, mempunyai 2 kehidupan yang berbeda. Bayangin saudara, kalau Anda menemukan saya lain di gereja, lain di luar. Ya kan? Respek Anda sama saya akan cepat hilang ketika Anda menemukan itu. Bahkan Anda akan sangat marah sama saya. Ketika setiap minggu seakan-akan saya berdiri di sini ngajarin orang, ternyata waktu pulang enggak melakukan apa yang saya sendiri ajarkan. Anda pasti sangat marah sama saya. Ya kan? Dan selain kita merasa dibohongin, selain kita juga bingung ini versi mana nih yang orang ini muncul. Satu lagi saudara, ini juga membingungkan. Ya kan? Kalau Anda ketemu orang seperti itu atau orang lain kenal kita seperti itu, munafik saudara, ini membingungkan, benar gak? Di bahasa Inggris ada istilah namanya oxymoron. Anda pernah dengar istilah itu, oxymoron? Oxymoron adalah ketika 2 kata yang berbeda mempunyai definisi yang berlawanan sebelumnya, jangan dulu ke situ. Mempunyai 2 arti kata yang berbeda, yang berlawanan, lalu dipakai secara bersamaan, saudara. Contohnya apa, saudara? Bahasa Inggrisnya contohnya bitter sweet, ya kan? Is it bitter or is it sweet? Bahasa Indonesia ya contohnya suka duka. Jadi ini suka apa duka nih? Contoh lainnya adalah perang saudara, saudara. Perang kok sama saudara, kalau saudara kok perang. Ya kan 2 kata yang berlawanan dipakai secara bersamaan. Teman-teman di sekeliling saya yang udah kenal lama sama saya, mereka tahu bahwa saya nggak bisa makan pedas, saudara. Nggak bisa makan sambal, nggak bisa makan pedas. Seringkali mungkin orang-orang kasihan sama saya kalau ada makanan saya nggak makan. Jadi mereka mencoba untuk menawarkan saya, Rosid makan nih. Dia bilang gini, sambalnya enggak pedas gitu, saudara. Iya kan? Kalau Anda batuk, Anda nggak boleh minum es batu. Bisa gak saya bilang, ini esnya enggak dingin gitu. Ya kan? Saudara? Enggak make sense sebenarnya. Anda mau tahu gak oxymoron yang lain? Anda mau tahu gak hal yang gak masuk akal? Ini saudara, unforgiving Christian. Orang Kristen yang gak mengampuni. Kita sebagai orang Kristen seharusnya menjadi orang yang paling mudah mengampuni. Karena kita adalah orang-orang yang menerima pengampunan, saudara. Ya kan? Apalagi saudara, lazy Christian. Orang Kristen yang malas. Apa yang kita kerjakan, kita harus kerjakan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Love to curse Christian. Suka, apa sih curse itu ya? Suka menghujat gitu ya saudara ya. Dari mulut yang sama kita memuji Tuhan, dari mulut yang sama keluar hujatan-hujatan. Love that Christian. Kristen yang hobinya hidup dalam hutang. Saudara.
Alkitab bilang bahwa the borrower is the slave to the lender. Orang yang meminjam uang itu adalah budak dari orang yang meminjamkan uang. Drunk Christian. Orang Kristen yang hobinya mabuk, saudara. Jadi kayak nggak make sense, ini oxymoron, ini apa? Bener gak ya? Outside of marriage, sex Christian. Orang Kristen yang nggak percaya dengan namanya pernikahan, lalu dia sembarangan dengan kehidupan seksualnya. Hopeless Christian. Orang Kristen yang gak punya pengharapan. Nah itu oxymoron, saudara. Kok ada orang Kristen yang seharusnya paling hopeful, paling penuh pengharapan jadi hopeless Christian. Ungenerous Christian. Orang Kristen yang tidak bermurah hati, yang pelit. Oxymoron. Nah saya mau akhiri pesan saya hari ini, saya tinggal punya beberapa menit, saudara. Ada 3 respon kita, ada 3 doa yang atau respon yang kita bisa lakukan atas yang namanya hypocrisy atau kemunafikan. Yang pertama adalah ini, saudara. Ini doa kita, Tuhan, God help me to see the hypocrisy in me. Tuhan tolong saya untuk melihat kemunafikan di dalam diri saya sendiri. Yesus bilang di Matius 7, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Lalu berikutnya Yesus bilang gini, saudara. Apa katanya, saudara? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Yesus bilang, bukannya kita nggak boleh ketika ada orang yang kita menegur orang atau kita mencoba untuk menilai orang. Setiap kali, kita kan sering bilang, kita nggak boleh ngejudge orang, dia bilang gitu. Kita ya kan? Padahal setiap hari Anda dan saya kita menggunakan judgment kita menggunakan penilaian kita. Benar gak sih saudara? Mana bisa Anda hidup tanpa Anda menggunakan judgment Anda atau penilaian Anda. Ya kan? Ini saya ketemu orang nih, kira-kira orang ini bisa dipercaya atau enggak? Bukankah Anda harus menggunakan judgment Anda, penilaian Anda? Ya kan? Ada barang ini, saya bisa percayakan sama dia atau enggak ya? Anda harus menggunakan judgment Anda, benar ya saudara? Jadi maksud Yesus, bukannya kita nggak boleh ngejudge, bukan saudara. Kita harus mengejudge atau menilai dengan benar, dengan fair, dan dengan bijaksana, itu maksudnya. Tapi sebelum kita menjudge orang atau menilai dengan fair, bijaksana, dan dengan benar, Yesus ingatkan kita. Ada selumbar, ada balok di mata kita. Sebelum kita ngomongin selumbar di mata orang, kita keluarin dulu balok di mata kita. Ini gambar selumbar, saudara. Ya kan? Kesalahan kecil orang lain kita lihat, sedangkan ada balok di mata kita, tapi kita nggak lihat. Ya kan? Itu maksudnya Yesus. Sebelum kita menilai orang lain, sebelum kita menilai kekurangan-kekurangan orang lain, Tuhan bantu saya untuk melihat kekurangan saya terlebih dahulu. Bantu saya kalau saya ada kemunafikan dalam hidup saya. Itu yang pertama, respon kita kepada kemunafikan. Tuhan, bantu saya untuk melihat kalau ada kemunafikan dalam diri saya sendiri. Yang kedua, God, help me to confront hypocrisy with the goal of restoration. Ya, Tuhan tolong saya untuk mengkonfrontasi yang namanya kemunafikan, tapi dengan tujuan merestorasi, saudara. Galatia 6 ayat 1, saya pakai bahasa Indonesia masa kini, katakan ini. Saudara-saudara, kalau seseorang didapati melakukan suatu dosa, hendaklah kalian yang hidup menurut Roh Allah membimbing orang itu kembali pada jalan yang benar. Tetapi kalian harus melakukan itu dengan lemah lembut. Dan jagalah jangan sampai kalian sendiri tergoda juga. Jadi Paulus ngajarin kita, ketika kita nih sesama orang Kristen, saudara, ya kalau ada orang yang bukan orang Kristen, kita kan gak bisa memaksakan standar kekristenan sama mereka. Ya kan saudara? Ini lagi ngomongin kita sama-sama orang Kristen nih. Ada saudara kita yang jatuh dalam dosa, ya kan? Kita sebagai saudara-saudara dalam Kristus hendaklah membimbing, hendaklah membantu orang itu untuk bangkit kembali.
Tetapi kita harus melakukannya dengan... Kenapa? Karena Paulus memperingati, dia bilang gini, waspadalah. Jangan sampai kalian sendiri tergoda juga, katanya saudara. Dengan kata lain, Paulus ajarin kita, waktu kita menegur orang, kita harus menegur dengan sikap hati, kita harus menghindari sikap hati yang seperti ini, saudara. Kita lebih rohani, kita lebih baik, kita lebih suci dari mereka. Itu harus dihindari. Karena ketika kita melakukannya seperti itu, menurut Rasul Paulus, kita itu bukan menegur dengan lemah lembut, melainkan dengan kesombongan. Sedangkan Amsal bilang bahwa kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Ketika kita sombong, makanya Paulus bilang hati-hati, jangan sampai kamu sendiri jatuh, katanya. Ya. Jadi Anda ngerti ya ayat yang tadi ya saudara. Jadi Tuhan bantu saya untuk mengkonfrontasi orang yang munafik, tapi tujuan saya adalah mengasihi dan membantu orang ini, merestorasi orang ini. Kalau Anda tanya sama saya ya, saya orang yang paling gak suka konflik, saudara. Dari kecil Anda bisa tanya sama keluarga saya. Kalau yang lain berantem, saya malah lari, saudara, dari konflik. Ya kan? Daripada ribut-ribut, seringkali yang dalam pikiran saya begini. Udahlah bukan urusan gue lah. Ya kan? Udahlah gak usah nyampurin urusan orang lain, saudara. Itu saya, saudara. Ya kan? Tapi saya mau kasih tahu Anda. Saya sangat bersyukur saya ada di dalam gereja. Saya sangat bersyukur saya ada di dalam pelayanan. Karena ini memforsir saya untuk berani, memforsir saya untuk belajar, memforsir untuk melatih diri saya untuk bisa duduk sama orang. And having a hard conversation. Dan melakukan percakapan yang sulit untuk dibicarakan, saudara. Kenapa saya mau bilang saya bersyukur? Karena saya tahu, saudara, suatu hari di rumah tangga saya akan ada saatnya saya harus duduk dengan istri saya. And we have to have difficult conversation. Kita harus punya percakapan yang sulit. Ada saatnya suatu hari nanti. Ini anak-anak udah mulai besar, mulai remaja, lagi bandel-bandelnya. Ada saatnya suatu hari saya harus duduk dengan mereka. Dan having a difficult conversation. Ya kan? Ada banyak dari kita yang gak bisa, saudara, untuk duduk dan ngomong dan melakukan percakapan yang sulit. Ya kan? Kalau enggak kita lepas tangan, udahlah terserahlah mau ngapain kek. Ya kan? Udah terserah mau lu aja. Atau kita overpowering, itu biasanya kita orang tua gitu. Kalau anak-anaknya masih bisa di overpower, saudara. Overpower itu apa ya? Ya suara kita lebih gede gitu, saudara. Ya kan? Istri saya dulu kalau ngomong sama saya gini. Kok kalau ngomong kayak ngegas melulu sih, saudara? Ya kan? Dikit-dikit marah, dikit-dikit annoyed gitu. Dikit-dikit kayak, annoyed itu apa ya? Dikit-dikit kayaknya terganggu gitu. Kok gak bisa ngomong baik-baik sih, ngegas melulu, dia bilang gitu, saudara. Hah? Berisik ya, saudara. Jadi makanya saya sangat bersyukur punya kesempatan untuk mentraining saya, saudara. Makanya saya berdoa gini, ada banyak hal dalam pelayanan yang Anda gak akan sangka, yang akan membantu hidup Anda. Yang menguntungkan diri Anda sendiri. Itu padahal kita dengan melakukan pelayanan aja setiap minggu, saudara. Ada hal-hal yang banyak yang kita bisa pelajari. Jadi sekali lagi balik ke Paulus. Paulus bilang gini, saudara-saudara, kalau seorang didapati melakukan dosa, kita harus membantunya dengan lemah lembut, saudara. Nah, seperti yang saya bilang minggu lalu, Paulus nggak bilang gini, hey para pastor, hey para gembala, hey para pengurus gereja, hey para pemimpin di gereja. Enggak, saudara. Jadi ternyata semua orang percaya dapat mandat yang sama. Kalau ada orang jatuh dalam dosa, dengan lemah lembut kita membantu mereka untuk bangkit kembali. Untuk merestorasi kehidupan mereka. Saya nggak tahu dengan Anda. Ini yang saya pingin, saudara. Kalau suatu hari saya nggak sadar akan kemunafikan saya pingin orang datengin saya dan bilang, Rosid, kamu kok begini? Daripada saya dibiarinin terus, saudara. Ya kan?
Tuhan bantu untuk melihat kalau ada kemunafikan dalam diri saya. Tuhan bantu saya untuk mengkonfrontasi kemunafikan, tapi dengan tujuan merestorasi. Ini yang terakhir. Tuhan berikan kami keberanian. God give me the courage to live honestly and transparently. God berikan aku keberanian untuk hidup terbuka dan transparan, saudara. Tuhan gak mau lagi kita hidup di belakang topeng. Tuhan gak mau kita bersembunyi di belakang topeng. Tuhan gak mau kalau kehidupan kita di depan orang itu seperti show, saudara. Seperti pertunjukan, tetapi di belakangnya berbeda. Tuhan mau kita berani terbuka dan berani jujur dengan Tuhan, dengan diri kita sendiri ketika kita melihat diri kita di cermin, dan dengan orang lain. Tahu gak Tuhan punya unlimited grace. Tuhan punya anugerah yang berlimpah dan tidak terbatas untuk orang-orang yang mengakui bahwa mereka membutuhkannya. Tuhan punya unlimited grace, punya anugerah yang tidak terbatas buat orang-orang yang bilang gini, Tuhan sampai kapan saya harus begini terus, saya harus bersembunyi terus. Tuhan saya gak mau lagi hidup seperti ini. Tuhan punya unlimited grace. Di dalam kelemahanku, kuasa Tuhan sempurna. Anda percaya? Saya ingin ajak Anda baca Injil ya. Kalau Anda baca Alkitab, Anda baca Injil. Injil itu kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu kan diceritain kehidupan Yesus waktu dia di muka bumi ini. Anda perhatikan nih. Perhatikan ini ya. Anugerah Yesus itu tersedia kepada pelacur. Benar, saudara? Ya. Kepada pemungut cukai. Bahkan Yesus memberikan anugerahnya kepada temannya yang mengkhianati dia. Benar ya saudara ya? Yang menyangkal dia 3 kali, Yesus memberikan anugerahnya dan pengampunannya. Bahkan penjahat di atas kayu salib di sebelah Yesus, Tuhan berikan anugerahnya saudara. Zaman dulu kalau orang sampai disalib itu kejahatannya udah gak tahu saudara, udah kayak apa. Bahkan kalau Anda pikir, Tuhan memberikan anugerahnya kepada tentara Romawi yang ngeludahin dia, yang menyalibkan dia, yang membunuh dia. Kenapa saya bilang begitu? Karena Alkitab bilang gini, ini tentara malaikat di surga nih udah siap-siap nih. Tinggal Yesus perintah aja saudara. Ini malaikat turun dihabisin semua. Yesus tinggal kasih komando aja saudara. Go. Habis semua. Tapi dia gak melakukan itu loh saudara. Anugerahnya masih tersedia untuk tentara Romawi ini. Tapi aneh ya. Kenapa ya saudara? Giliran sama para pemimpin agama dan orang-orang Farisi. Coba Anda pikirkan deh. Sepertinya Yesus itu gak punya toleransi sama mereka ya. Bahkan orang atau kelompok yang disebut orang munafik, kelompok munafik berulang-ulang sama Yesus adalah kelompok itu. Para pemimpin agama dan para pemuka agama dan orang-orang Farisi saudara. Kesimpulan yang saya ambil, alasan kenapa para pemuka agama itu, Yesus itu udah susah banget sama mereka lah. Ya karena itu saudara, karena hal yang kita bicarakan hari ini, hypocrisy atau kemunafikan. Hidup mereka is just about a show. Sebuah pertunjukan di depan orang-orang saudara. Ya kan berdoa di depan umum. Ya kan, saudara, memakai jubah-jubah agama di depan umum saudara. Their life, kehidupan mereka is just a show, cuma pertunjukan. Tapi buat orang yang mendatangi Yesus dengan segala dosanya, yang buka topengnya, dengan segala kelemahan kita, dengan segala dosa kita, Tuhan punya anugerah yang luar biasa. Dan di sanalah kuasa Tuhan bekerja secara sempurna. 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi Tuhan berkata kepadaku, anugerahku yang kamu perlukan. Justru ketika kamu lemah, segala sesuatu dapat dikerjakan sepenuhnya dengan kuasa. Karena itu aku lebih suka membanggakan kelemahanku supaya kuasa Kristus tinggal di dalammu.
Di dalam kelemahanku, kuasa Kristus jadi sempurna. 1 Korintus 15. Tetapi karena anugerah Allah, aku menjadi seperti sekarang ini. Anugerah yang ia berikan kepadaku tidaklah sia-sia. Aku bekerja lebih giat daripada para rasul lainnya, tetapi bukan aku yang bekerja sebenarnya. Tetapi anugerah Allah yang menyertaiku. Saudara, anugerah Tuhan yang memberikan kekuatan. Anugerah Tuhan adalah kekuatan yang ada di dalam diri Anda dan di dalam diri saya. The grace of God, anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan apa yang kita nggak bisa lakukan dengan sendiri. Jadi untuk menutup gap itu, saudara, untuk membantu orang, kita nggak bisa merubah orang lain. We cannot fix people. Tapi untuk menutup gap itu, kita butuh Tuhan dan kasih karunia-Nya yang memampukan kita untuk hidup secara terbuka dan transparan, yang memampukan kita untuk datang kepada Tuhan dengan segala kelemahanku. Sehingga kuasa Tuhan sempurna. Akhir-akhir ini banyak gereja yang mempunyai tagline, "Come as you are." Datanglah dengan apa adanya, saudara. Saya tahu kadang-kadang tagline itu untuk cuma keren-kerenan, tapi saya sangat percaya dengan itu. Kalau Anda datang ke gereja, saya berdoa di tempat ini Anda nggak perlu berpura-pura. Amin, saudara. Ya kan? Di dalam gereja ini Anda boleh menunjukkan ketidaksempurnaan Anda. Di dalam gereja ini you can come as you are. Datang apa adanya. Dan saya berdoa, God will not leave you as you are. Tuhan gak meninggalkan Anda apa adanya, tapi ketika Anda pulang menjadi orang yang berubah. Amin, saudara? Boleh saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Cek. Yuk, mari kita angkat tangan kita akan terima berkat. Biarlah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa kita di surga, cinta kasih daripada anak yang tunggal Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, mari kita yang percaya terima berkat sama katakan amin. Happy Sunday semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu satu lagi.